Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Rasda, NIM 22030469. Sini saya akan mempresentasikan hasil dari koreksi makalah Sistem Informasi Akuntansi yang digunakan untuk sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Pak Dimarang. Saya sampaikan juga bahwa penulisan ini sudah saya teliti dan insya Allah sudah sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku. Oke, di sini mulai dari pendahuluan isi dari makalah ini. Di sini saya menggunakan seperti di sini saya menggunakan jurnal dari author Yohana pada tahun 2021. Dia eh, menyimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi itu merupakan suatu sistem berbasis teknologi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan melaporkan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan dalam organisasi. Di sini saya menggunakan style citasi yang bernama Cite and Write agar muncul nama dan tahunnya. Landasan teori, sini landasan teori membahas tentang pengertian akuntansi, kemudian penjelasan terhadap masing-masing akun. Sini penjelasan terhadap masing-masing akun itu ada harta, kemudian dijelaskan juga eh, jenis-jenis hartanya seperti harta lancar, kemudian pengertiannya, serta ada harta investasi, harta tetap berwujud, harta tetap, dan harta lainnya. Kemudian yang berikutnya itu ada hutang. Nah, di sini ada pengertian dari hutang dan jenis-jenis dari hutang. Kemudian ada modal, pendapatan, biaya. Kemudian di sini disebutkan juga bagian jurnal. Nah, jurnal itu adalah pencatatan atas transaksi keuangan yang dilaksanakan setiap hari. Jurnal itu merupakan proses pencatatan pertama dalam siklus akuntansi setelah analisis transaksi. Nah, jurnal merupakan dasar untuk memposting transaksi ke buku besar. Bentuk yang umum terjadi adalah jurnal umum atau general journal. Nah, seperti pada contoh di sini terkait contoh akuntansi pada perusahaan jasa pemasangan movie. Nah, sini terlihat ada nomor transaksi, tanggal, keterangan, nomor akun dari akun ini, kemudian ada debit dan kredit. Nah, seperti di sini pada tanggal 1 bulan 1 tahun 2025 terjadi eh, keterangan transaksi yang berupa debit kas, yaitu kas itu mendapatkan debit atau mendapat pemasukan sebesar 20 juta, yaitu dari modal dengan nomor akun 111 dan modal itu 300. Kemudian di sini ada hutang dengan nomor akun 200. Kemudian di sini ada hutang usaha dengan nomor akun 211. Dan di sini terdapat pula transaksi lainnya seperti pendapatan jasa dan kasnya. Kemudian bagian selanjutnya yaitu buku besar atau general ledger. Di sini menurut Sudrajat pada tahun 2020, buku besar itu merupakan kumpulan mutasi transaksi yang terjadi pada masing-masing akun dalam laporan keuangan. Proses pemindahan saldo dalam jurnal ke buku besar disebut posting. Nah, tujuan dari buku besar ini adalah untuk melihat saldo terkini dari setiap akun, seperti saldo kas, piutang, utang, pendapatan, dan beban atau biaya. Kemudian setiap akun di dalam buku besar juga memiliki dua sisi, seperti debit pada sisi kiri dan kredit pada sisi kanan. Nah, di sini ada contoh buku besarnya. Kemudian itu untuk bagian kasnya. Kemudian di sini ada modal juga ada sendiri untuk general ledger. Kemudian hutang disertai juga dengan nomor akunnya setiap. Kemudian berikutnya itu ada neraca. Nah, di sini laporan neraca itu merupakan laporan yang disusun secara sistematis yang menggambarkan posisi keuangan pada periode tertentu yang terdiri dari unsur aktiva atau harta, kewajiban atau hutang, dan ekuitas atau modal. Eh, Bentuk neraca yang lazim digunakan adalah neraca bentuk akun atau skonto,
di mana bentuk ini memiliki dua sisi, yaitu sisi debit untuk merinci aktiva dan sisi kredit untuk merinci kewajiban dan ekuitas. Kemudian berdasarkan transaksi yang dicatat sebelumnya, berikut adalah neraca sederhana. Jadi di sini itu berdasarkan transaksi pada eh, jurnal yang terjadi di atas. Ini ada aktiva. Di sini ada aktiva atau harta, kemudian di sini ada hutang, kewajiban, dan ada juga ekuitas. Tidak ada atas. Nah, di sini disebutkan nomor akun dan nama akun serta saldonya. Nah, di sini berdasarkan transaksi pada jurnal itu perhitungan laba ditahan sama dengan pendapatan jasanya dengan nomor akun 412 itu sebesar 18.400 dan biaya listrik 400. Jadi laba bersihnya adalah pendapatan jasa dikurangi biaya listrik itu sebesar 18 juta. Kemudian berikutnya ada laporan rugi laba. Nah, laporan rugi laba ini adalah laporan yang memberikan informasi tentang komposisi keuangan penjualan, harga pokok, dan biaya perusahaan selama satu periode tertentu. Nah, melalui laporan rugi laba ini dapat diketahui jumlah keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang dialami oleh perusahaan selama satu periode tersebut. Seperti pada di sini tabelnya dapat dilihat bahwa laba bersih itu didapatkan dari total pendapatan dikurangi total beban, itu sebesar 18 juta. Kemudian berikutnya ada bagian yang menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi. Nah, bisa dilihat di sini bahwa sistem informasi adalah sistem yang berbasis komputer yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan dan operasional suatu entitas bisnis. Nah, komponen utama itu meliputi input, proses, output, dan kontrol internal. Kemudian bagian selanjutnya yaitu tutorial untuk membangun aplikasi akuntansi jasa. Nah, membangun aplikasi dasar untuk penjualan jasa ini saya buat bagian ini itu menjelaskan tentang langkah-langkah membangun aplikasi akuntansi berbasis web untuk mencatat semua kegiatan dalam jurnal ini. Nah, di sini saya membuat desain database-nya dahulu menggunakan HDSQL. Yang pertama saya buat adalah tabel akun, kemudian yang kedua adalah tabel akun. Nah, cara-caranya yang pertama itu membuka Apache dan mengaktifkan Apache dan MySQL, kemudian di bagian HDSQL itu membuat uh, sesi baru, dan di dalam sesi berikut saya membuat satu database baru. Nah, di dalam data tersebut saya masukkan sebuah tabel yang bernama akun. Dan di sini adalah query-nya dan mengisikan daftar akunnya. Kemudian berikutnya yaitu jurnal, tabel jurnal. Saya membuat tabel jurnal dengan query seperti pada gambar ini, kemudian membuat isi pada jurnal umum sesuai dengan transaksi pada jurnal umum yang saya lampirkan di atas. Nah, ini adalah query-nya. Kemudian neraca. Nah, di sini untuk membuat laporan neraca berdasarkan laporan neraca, maka pengolahan data dari tabel jurnal umum untuk menghasilkan saldo setiap akun. Kemudian kita perlu membuat view yang diperlukan untuk menampilkan neraca seperti pada query ini. Berikutnya itu ada rugi dan laba. Nah, di sini saya membuat query juga untuk membuat view laba dan rugi. Kemudian berikutnya yaitu ada membangun aplikasi dengan PHP Maker. Nah, yang pertama saya siapkan yaitu adalah database dan server pada PHP Maker. Kemudian ada fungsi generate. Di sini saya tinggal masukkan project foldernya, yaitu letak dari database yang saya buat tadi. Kemudian setelah itu saya tinggal klik generate. Setelah generate selesai, saya tinggal mengakses URL seperti pada gambar ini. Nah, maka akan muncul output seperti ini. Nah, ini adalah nomor akun, pada menu akun. Kemudian ini adalah menu jurnalnya. Kemudian ini adalah menu view neraca dan rugi labanya. Kemudian di sini terdapat juga daftar pustaka. Nah, saya menggunakan sama. Kemudian untuk masukkan daftar pustaka juga saya tinggal mengklik insert bibliografi ini agar mudah dan mencitasi pada jurnal yang saya gunakan dengan menggunakan insert station pada paragraf-paragraf yang sekiranya saya butuhkan untuk sebagai dukungan untuk memperkuat
Indonesia. Terima kasih, saya Imran Raska. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.